Selamat malam Ibu Luluatul Koeriah selaku tutor mata kuliah Logika. Izin perkenalkan, saya Purnama Wijaya dengan NIM 0539311291 dari UT Jakarta. Saya izin menjawab tugas 1 dengan soal sebagai berikut. Soal 1, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebutkan dan jelaskan 3 dari macam term tersebut serta juga contohnya. Dalam logika, term adalah bagian dari proposisi yang berfungsi sebagai subjek atau predikat. Berikut adalah 3 macam term beserta penjelasan dan contohnya. 1. Term singular. Term yang hanya menunjuk pada satu individu atau objek tertentu. Term singular memiliki cakupan yang sangat terbatas karena hanya mengacu pada satu entitas unik. Contoh, Insinyur Soekarno hanya menunjuk pada satu orang, yaitu Presiden pertama Republik Indonesia. Kemudian Gunung Everest hanya menunjuk pada satu gunung tertinggi di dunia. Kedua, term partikular. Term yang menunjuk pada sebagian dari suatu kelompok atau kelas. Term partikular memiliki cakupan yang tidak menyeluruh, hanya mencakup beberapa anggota dari suatu kelompok. Biasanya ditandai dengan kata sebagian, beberapa, atau tidak semua. Contohnya, sebagian mahasiswa mengikuti perkuliahan, atau beberapa kucing berwarna hitam, atau tidak semua orang kaya berbahagia. Ketiga, term universal. Term yang menunjuk pada seluruh anggota dari suatu kelompok atau kelas. Term universal memiliki cakupan yang luas dan menyeluruh, mencakup setiap anggota dari suatu kelompok tanpa terkecuali. Biasanya ditandai dengan kata semua, setiap, atau tidak ada. Contoh, semua manusia pasti akan mati. Kedua, setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum. Ketiga, tidak ada gajah yang bisa terbang. Soal nomor 2. Jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Logical fallacy. Logical fallacy atau sesat berpikir adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat suatu argumen menjadi tidak valid atau lemah. Kesalahan ini bisa terjadi secara tidak sengaja atau disengaja dengan tujuan yang mempengaruhi orang lain. Contoh bentuk sesat berpikir atau logical fallacy. 1. Ad hominem. Menyerang karakter pribadi lawan bicara, bukan argumennya. Contoh, pendapat dia tidak bisa dipercaya karena dia mantan narapidana. Kedua, strawman. Menyederhanakan atau membelokkan argumen lawan sehingga lebih mudah diserang. Contoh, dia ingin meningkatkan anggaran pendidikan, berarti dia ingin menghambur-hamburkan uang negara. Ketiga, appeal to authority atau argumentum ad verucum diem. Menganggap suatu pernyataan benar hanya karena diucap oleh tokoh yang dianggap ahli, padahal belum tentu relevan atau valid. Contoh, menurut Dr. X, vaksin itu berbahaya, jadi kita tidak perlu vaksin. 4. False dilemma atau black or white fallacy. Menyajikan situasi seolah-olah hanya ada 2 pilihan ekstrim, padahal ada pilihan lain yang memungkinkan. Contoh, kalau kamu tidak mendukung kami, berarti kamu musuh kami. Kelima, hasty generalization. Membuat kesimpulan umum berdasarkan bukti atau sampel yang terlalu kecil. Contoh, saya bertemu 2 orang Batak yang galak, berarti semua orang Batak itu galak. 6. Bandwagon fallacy atau argumentum ad populum. Menganggap suatu hal benar karena banyak orang mempercayainya atau melakukannya. Contoh, semua orang pakai iPhone, berarti iPhone adalah handphone terbaik. 7. Post hoc ergo propter hoc. Menganggap suatu kejadian sebagai penyebab kejadian lainnya hanya karena terjadi sebelumnya. Contoh, setelah saya minum jamu ini, saya sembuh dari sakit, berarti jamu ini obat mujarab. 8. Slippery slope. Menganggap bahwa satu tindakan kecil akan menyebabkan serangkaian konsekuensi negatif yang tidak terkendali. Contoh, jika kita melegalkan ganja, maka orang akan mulai menggunakan narkoba jenis lain, dan akhirnya semua orang akan menjadi pecandu. Cara menghindari logical fallacy. Pertama, berpikir kritis dan teliti. Jangan menerima argumen begitu saja tanpa mempertanyakan dan mengevaluasi bukti yang mendukungnya. Kedua, fokus pada argumen, bukan pribadi. Hindari menyerang karakter atau latar belakang orang yang menyampaikan argumen. 3. Memahami argumen lawan dengan benar. Pastikan Anda memahami argumen lawan sebelum mengkritiknya. 4. Memberikan bukti dan alasan yang kuat. Setiap klaim harus didukung oleh fakta, statistik, dan atau penelitian yang relevan. 5. Selalu mengevaluasi relevansi. Pastikan setiap langkah dalam penalaran memiliki hubungan logis dengan poin utama yang ingin disampaikan. 6. Hindari argumen emosional yang tidak terkendali. Berfokuslah pada fakta dan logika, bukan emosi. 7. Mengidentifikasi jenis fallacy. Memahami berbagai jenis fallacy membantu kita lebih waspada terhadapnya. Selanjutnya, aktif dalam mendengarkan. Dengarkan dengan cermat argumen lawan dan jangan tergesa-gesa untuk meresponnya.
Dengan mengenali berbagai jenis logical fallacy dan menerapkan cara menghindarinya, kita dapat membangun argumen yang lebih kuat, logis, dan persuasif, serta menghindari terjebak dalam kesalahan penalaran. Demikian jawaban tugas dari saya. Sebelumnya mohon maaf jika terjadi kesalahan kata. Terima kasih. Salam.